Hai guys, balik lagi sama Mimin. Maaf ya update-nya kelamaan, lagi sibuk soalnya. Bagi yang mau nonton part sebelumnya bisa cek link playlist di deskripsi. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana kelompok yang dipimpin Eren telah berhasil membuat sang Dark King melarikan diri. Lalu scene berpindah ke tempat Vincent bersembunyi, di mana bawahannya mengatakan bahwa Eren akan datang ke daerah mereka. Lalu situasi kembali ke sekarang, di mana Eren berada di tempat Vincent. Mereka sedikit mengobrol. Tiba-tiba Vincent menawarkan minuman kepada Eren. Namun saat minuman itu hendak diambil Eren, Vincent menjatuhkan minuman itu dan langsung mencoba menyerang Eren. Untungnya Eren berhasil menghindari serangan dari Vincent yang mendadak. Serangan berikutnya juga dapat ditahan oleh Eren. Mereka lalu berhenti dan saling berbicara, memuji masing-masing. Lalu dengan murka Vincent berkata bahwa Eren tidak akan bisa membunuhnya karena dia masih memiliki tujuan di hidupnya. Eren lalu berkata bahwa Vincent akan menggunakan kota ini untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di kekaisaran. Sontak Vincent terkejut mendengar perkataan dari Eren. Eren lalu menerangkan bahwa dirinya datang kemari bukan untuk menangkap, apalagi membunuh Vincent. Eren berkata bahwa dirinya ingin membeli Vincent, Master Menara Senja Ron Vincent. Vincent pun tampak terkejut dengan perkataan Eren barusan. Di sini dijelaskan sedikit informasi tentang Menara Senja. Pertama, anggotanya memiliki tato menara di lengannya. Anggotanya memiliki bakat yang unggul dalam berbagai bidang, dan mereka memanggil orang yang memimpin jalan itu sebagai master. Dan satu lagi, demi kebaikan dunia, mereka harus berjalan di jalan kebenaran. Eren lalu membeberkan rencana dari Vincent, di mana dia akan mengumpulkan kekuatan dari pedagang kecil dan menengah, dan juga lewat bunga. Lalu menekan para bangsawan dan para pedagang besar guna mengacaukan sumber utama pendapatan mereka dan mencegah mereka menjadi terlalu kuat. Vincent menjadi kebingungan bagaimana Eren bisa mengetahui rencananya dengan detail, padahal dirinya tidak pernah menceritakan rencananya pada orang lain. Melihat ekspresi Vincent yang kebingungan, Eren lalu tersenyum dan bergumam bahwa Vincent merencanakan sesuatu yang sangat besar. Ternyata Vincent adalah salah satu pahlawan yang dikenal Eren di masa depan, yaitu Grey Afterglow, Ron Vincent. Eren lalu bertanya kepada Vincent, kenapa dia mau bekerja di bawah seseorang seperti Gubernur Sukunda. Vincent lalu menjelaskan bahwa Gubernur Sukunda mau bekerja sama dengan dirinya tanpa memperdulikan status sosial. Dan Gubernur Sukunda memanfaatkan dirinya dengan terampil untuk mengembangkan ekonomi kota Leus. Berkat itu, penduduk bisa menjadi kaya. Namun Eren berkata bahwa karena itu juga Gubernur Sukunda mencoba membunuhnya dan Pangeran Ian, dan mungkin juga Pangeran Kekaisaran, Sion. Dengan santai, Vincent berkata bahwa dirinya tidak peduli dengan urusan para bangsawan. Vincent berkata bahwa tujuannya hanyalah membuat kekayaan dan keamanan untuk semua orang. Dia juga berkata bahwa semua bangsawan kurang lebih sama seperti Gubernur Sukunda. Eren lalu bertanya apakah dirinya juga seperti yang dia katakan. Vincent berkata bahwa dirinya masih belum mengetahui hal itu. Eren lalu mengundang Vincent untuk datang ke kediaman Pendragon, dan Vincent bisa menilai sendiri. Jika menurutnya ini semua demi kepentingan masyarakat, maka Vincent bisa berbuat sesuka dirinya. Mendengar perkataan dari Eren, Vincent sempat terdiam sesaat. Lalu dia tersenyum dan berkata akan bekerja sama dengan Eren. Mendengar itu, Eren lalu berkata bahwa dirinya menantikan hal itu, dan dia pun pergi meninggalkan Vincent. Scene lalu berpindah ke tempat Eren dan Pangeran Ian. Mereka sedang asyik mengobrol dan ditemani segelas minuman. Pangeran Ian berkata bahwa petualangan ini adalah neraka. Dengan tiba-tiba Pangeran Ian berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkan Eren mengambil adiknya, yaitu Putri Ingrid. Eren dengan tersenyum meminta Pangeran Ian untuk melupakan hal itu. Pangeran Ian lalu mengubah topik pembicaraan tentang rencana mereka yang akan pergi ke Sisuk. Eren lalu berkata bahwa dirinya akan mengajak Elkin dan Sul. Mendengar itu, Pangeran Ian bertanya apakah tidak apa-apa dengan hanya bertiga saja, karena mereka tidak mengetahui rencana dari musuh. Eren lalu menenangkan Pangeran Ian. Ia berkata bahwa seharusnya dia sudah mengetahui kekuatan Eren dan Elkin saat pertarungan kemarin, dan Sul bahkan jauh lebih kuat dari Eren dan Elkin. Lalu Pangeran Ian tersenyum dan berkata bahwa Sul adalah seekor naga, monster yang berpenampilan seperti manusia. Tapi tiba-tiba Pangeran Ian memikirkan tentang Toleo, yang bahkan saat melawan mereka berdua, dia tetap berdiri tegak. Pangeran berkata bahwa Toleo bukanlah manusia biasa. Eren lalu berkata bahwa Toleo mungkin campuran antara manusia dan orc. Bahkan Toleo menguasai seni bela diri dari selatan. Pangeran Ian jadi menyimpulkan bahwa ada musuh yang lebih besar dari Gubernur Sukunda di balik insiden itu.
Tiba-tiba Eren berkata bahwa dirinya bersyukur bahwa Pangeran Ian berada di sisinya. Sontak Pangeran Ian terkejut mendengar perkataan dari Eren. Eren lalu menambahkan, jika saat melawan Toleo Pangeran Ian tidak ada, maka bisa dipastikan bahwa Eren akan kalah. Pangeran Ian menjadi terkejut karena tidak biasa Eren mengunjungnya. Pangeran Ian lalu berteriak, apakah ada yang salah dengan Eren? Tapi Pangeran Ian langsung berkata bahwa mereka harus berangkat besok pagi, dan dirinya juga harus mencari Geoffrey di Imperial Castle. Eren pun mengingat bahwa Geoffrey akan menjadi kaisar di masa depan. Eren meminta Pangeran Ian untuk berhati-hati karena musuh mereka berada di mana-mana. Pangeran juga memberikan peringatan yang sama kepada Eren. Dan keesokan harinya, Putri Ingrid, Luna, dan Pangeran Ian meninggalkan Villa Pendragon. Dan tampak di atasnya terdapat Vincent yang sedang memperhatikan mereka. Lalu dia pun ikut pergi juga. Scene lalu berpindah ke sisi Gubernur Segunda yang pusing karena rencananya untuk membunuh Pangeran Ian telah gagal. Terlebih lagi, keberadaan Vincent tidak ditemukan dan dirinya tidak mendapatkan Duchess, yaitu ibu Eren. Pokoknya Gubernur Segunda full stres. Dia berkata bahwa ia harus secepatnya menjadikan Geoffrey sebagai pewaris tahta. Namun dia berpikir jika Eren berhasil menemukan bukti tentang dirinya yang mencoba membunuh Pangeran Sion di Sisuk, maka dunia yang sudah dijanjikan untuk dirinya akan hilang dan masa depan akan berubah. Gubernur Segunda pun berpikir untuk segera memberitahu orang itu. Belum dijelasin ya siapa orangnya. Scene lalu berpindah ke daerah Sisuk, di mana terdapat dua orang yang sedang dikejar oleh beberapa monster terbang. Mereka berkata bahwa mereka menyesal datang ke tanah terkutuk ini, yaitu Sisuk. Saat monster itu hendak menyerang dua orang itu, terdapat anak panah yang mengenai salah satu monster. Dan terlihatlah dari atas terdapat 3 orang yang menolong dua pria itu. Ya, kalian tahulah siapa mereka. Orang yang menembakkan panah tadi adalah Elkin. Monster itu lalu mencoba menyerang kelompok Eren. Dengan cepat, Eren melompat dan menebas monster itu hingga mati. Dan terlihatlah penampilan Eren yang baru yang sedang menyamar. Ya, walaupun cuma warna rambutnya doang yang beda. Kedua pria itu berpikir bahwa Eren dan kelompoknya adalah seorang mercenary. Dengan panik, kedua orang itu bertanya, Eren tidak akan mengambil uang mereka kan? Eren lalu berkata bahwa dirinya hanya mengetes pedangnya saja. Mendengar itu, kedua pria tadi pun menjadi lega. Lalu mereka pun menanyakan nama dari Eren. Eren lalu menjawab bahwa namanya adalah Raven. Lalu Eren pun mengajak Soul dan Elkin untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di sini nama awalnya Eren berubah ya. Dulu kan Mimin bilangnya Revan, ternyata setelah beberapa chapter jadi Raven. Lanjut, scene lalu berpindah ke daerah Sisuk, di mana terdapat suatu bar yang ramai akan mercenary. Bar itu bernama Bar Elma. Di sana terdapat Eren dan kelompoknya yang sedang beristirahat. Lalu datanglah seorang pelayan yang ingin mengambil pesanan dari kelompok Eren. Wanita itu juga menawari Eren untuk layanan enak-enak. Namun Eren langsung memesan beberapa makanan dan minuman tanpa mengindahkan tawaran wanita itu. Dan tak lupa Eren meminta wanita itu untuk membawakan menu spesialnya, yaitu nasi. Pesanan mereka pun datang dan Elkin berkata bahwa ia tidak menyangka bahwa ia dapat memakan nasi setelah meninggalkan wilayah selatan. Eren lalu menjelaskan bahwa daerah Sisuk dikelilingi oleh pegunungan, jadi tidak cocok untuk menanam padi. Namun karena di sini hujan terus, mereka dapat menanam padi di lahan yang tergenang air. Elkin sedikit terkejut karena Eren tahu banyak tentang daerah Sisuk. Mereka pun lanjut menyantap pesanan mereka. Dan terlihatlah kondisi bar yang sangat rusuh, di mana ada banyak mercenary, bahkan ada yang gelut. Lalu dijelaskan bahwa daerah Sisuk penuh akan mercenary dan demon. Karena itulah daerah ini disebut daerah terkutuk. Semua ini bermula 10 tahun yang lalu. Penguasa Sisuk, Count Gracia, dia membayar uang dengan jumlah yang sangat besar untuk membeli daerah Sisuk dari kekaisaran. Karena itu, semua pasukan kekaisaran yang menjaga daerah Sisuk mundur ketika Count Gracia membeli tanah ini. Tapi karena si Count Gracia itu menghabiskan setengah hartanya untuk membeli Sisuk, jadi dia tidak mampu untuk membayar biaya pertahanan untuk daerah ini. Oleh karena itu, para bajak laut dan bahkan para demon pun segera datang ke Sisuk, dan keamanan di daerah ini pun hancur. Jadi Count Gracia mengandalkan masyarakat untuk mempertahankan daerah ini, dan dengan sedikit uang yang ia miliki, Count Gracia memperkerjakan para mercenary, dan di tengah-tengah itu keluarga Valte, yaitu keluarga Eren saat dia menjadi Raven Valte, melatih para tentara untuk menjaga keamanan daerah ini berserta penduduknya. Tapi seperti cerita di awal, keluarga Valte dituduh melakukan pemberontakan dan semua anggota keluarganya dibantai.
dan hanya menyisakan Raven seorang. Mengingat kejadian itu, Eren pun mulai menahan emosinya. Namun tiba-tiba terdapat seorang pria yang terlempar ke arah meja mereka. Pria itu ternyata dilempar oleh gadis yang ia goda tadi. Dan kampretnya si cewek ini bilang, bayar dulu sebelum menyentuh dirinya. Jir bibit-bibit. Pria itu lalu menjadi murka dan ingin menyerang gadis itu. Namun dengan secepat kilat, Elkin menghantam pria itu ke tanah. Elkin murka karena nasinya terbuang akibat ulah pria itu. Kan jadi mubazir. Lalu datanglah bapak-bapak yang meminta maaf karena perbuatan gadis itu. Sebagai permintaan maaf, bapak-bapak itu menraktir Eren dan kelompoknya. Dia pun memperkenalkan dirinya. Dia bernama Jonathan Pearson, atau dipanggil Jody, bukan Jody ya. Lalu dia juga memperkenalkan anggotanya, yang mukanya kayak Elkin namanya Gus. Lalu cewek yang tadi namanya Sikila. Setelah memperkenalkan dirinya, Jody lalu menanyakan nama dari Eren. Eren lalu bertanya, apakah itu harus dilakukan? Jody lalu berkata bahwa seorang mercenary harus memiliki koneksi yang baik. Dia bertanya apakah Eren dan kelompoknya adalah mercenary juga seperti dirinya. Tanpa babi bu, Eren berkata bahwa dirinya adalah Raven. Mendengar itu, si Jody pun menanyakan nama dari orang-orang yang dibawa oleh Eren. Eren lalu memperkenalkan Elkin dan Soul tanpa nama samaran. Eren mengaku bahwa dirinya dan Elkin adalah saudara dan Soul adalah istrinya. Si Jody menjadi sedikit terkejut karena terdapat satu keluarga yang menjadi mercenary. Dia lalu bertanya apa tujuan dari Eren datang ke daerah Sisuk. Dengan tiba-tiba si Sikila bertanya apakah Elkin masih jomblo sambil menggoda Elkin. Dengan bangkainya, dia memberi saran untuk menukar Elkin dengan si Gus. Sontak si Gus pun menjadi kesal dengan sikap dari cewek bangke itu. Si Sikila terus berkata demikian, namun Elkin tidak mengindahkan perkataan wanita itu dan terus makan nasi. Si Jody pun menjadi malu dan meminta maaf lagi kepada Eren karena tingkah konyol anggotanya. Eren lalu bertanya tentang berita penguasa Sisuk yang mencari mercenary. Eren juga bertanya apakah penguasa Sisuk adalah Ryu Talon, si cowok bangke di awal cerita yang masukkan Eren ke camp pemburu. Sontak si Jody pun menjadi terkejut karena ia barusan merasakan tekanan yang sangat kuat berasal dari Eren. Dengan sedikit berkeringat, si Jody membenarkan perkataan Eren. Dan rencananya, dia dan anggotanya akan menemui si Talon karena bayarannya cukup bagus. Mendengar itu, Eren lalu berkata kepada Elkin dan Soul bahwa mereka akan pergi ke kediaman dari Ryu Talon, penguasa dari Sisuk. Habis deh chapternya. Untuk lanjutannya mungkin semingguan lagi ya, karena udah mentok.